dicek dulu ya, karena biasanya ada yang terselip, entah itu di bagian polarisnya atau di bagian touchscreennya. Makanya jika terasa berat jangan dilanjutkan dulu. Ini usahakan nempel dulu ke double tipnya tadi ya, supaya tidak goyang atau tidak ikut touchscreennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Apapun Belajar Servis HP untuk Pemula. Oke teman-teman, di sini saya tadi kedatangan HP Redmi 6A ya. Seperti ini HP-nya. HP Redmi 6A ya, dari Xiaomi, Redmi 6A. Nah, HP ini keadaannya pecah ya. Pecah dan minta diganti kacanya. Jadi kita cek dulu ya pakai LCD-nya masih bagus, karena usernya minta supaya budgetnya minim. Nah, budgetnya sedikit ya, jadi kita harus ganti kacanya saja. Oke, nah seperti ini ya, LCD-nya masih bagus, hanya saja untuk kaca atau sentuhnya ini retak-retak ya. Oke, ini sudah dicek masih bagus ya, LCD-nya ini belum ada tompel ataupun garis, jadi masih layak untuk digunakan. Karena kalau untuk ganti LCD ini lumayan sedikit mahal ya, sedangkan untuk HP-nya saja pasarannya sudah menurun. Oke, langsung saja ikuti proses pergantian touchscreen-nya. Oke, jadi ini video saya buat sengaja tanpa editing ya. Kita mulai dari awal. Oke, kita langsung saja menuju ke meja servis ya. Siapkan dulu untuk peralatannya ya. Hidupkan dulu lampunya, kemudian colokkan soldernya. Ini sebenarnya tidak digunakan ya, tapi untuk jaga-jaga. Kemudian blower kita hidupkan, jangan lupa. Blower ini akan kita gunakan nanti untuk melepas LCD dari framenya atau tulangnya. Nah, ini kebetulan ini tempat servis sudah saya matikan ya, karena ini sebenarnya sudah malam dan di luar jam kerja. Namun usernya meminta untuk dikerjakan segera karena besok pagi harus sudah bisa digunakan. Oke, tetap ikuti videonya sampai akhir, karena ada pelajaran-pelajaran ataupun pengalaman yang akan saya bagikan di sela-sela proses pengerjaan HP ini. Oke, langkah yang pertama kita buka dulu slot SIM-nya, lalu kita buka backdoor-nya, casing belakangnya ya. Gunakan kuku, kita masukkan di bagian yang mudah ya. Ini kita selipkan di sela-sela SIM card ya, tempat SIM card, lalu kita putar pelan-pelan. Nah, ini sudah bisa terbuka. Nah, ini baterainya sudah agak kelepas, ini kayaknya nggak dilem, sepertinya juga sudah pernah diservis. Kita langsung buka bautnya ya, satu persatu. Usahakan dikumpulkan di casingnya biar bautnya tidak lari kemana-mana ya, karena biasanya di tempat servis itu nanti berantakan. Jadi kita kumpulkan saja
Untuk HP yang ini yang sedang kita kerjakan, kita kumpulkan di backdoornya, jadi nanti saat merakit itu mudah ya, tidak ada yang terselip atau hilang atau penghilang ya. Ini untuk teknisi pastinya sering ya kehilangan baut. Misalnya kita lepas 10, nanti pas mau dipasang hilang 1, kurang 1 atau kurang 2. Oke, jangan lupa ikuti terus videonya ya. Ini saya khususkan untuk para pemula ya. Untuk yang master bisa skip, tidak apa-apa. Namun bagi yang ingin menonton sampai selesai ya terima kasih. Saya doakan semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, diberikan kesehatan, umur panjang, dan dimudahkan segala urusannya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Oke, ini untuk buat bagian bawah sudah terlepas ya. Lalu kita lepas dulu. Ini untuk touchscreen-nya ini ada di bawah. Soket touchscreen-nya ini kita lepas dulu, jangan lupa. Makanya kita harus membuka baut bawah karena untuk soket touchscreen-nya ini ada di bawah. Oke, langsung kita buka untuk LCD-nya. Nah, ini sepertinya sudah agak renggang ya. Jadi lemnya sudah sedikit terkelupas. Jadi kita mudah ya untuk membukanya. Gunakan mika ya, mika atau bekas touchscreen, bekas kaca di tablet untuk membuka LCD dari frame. Ini selipkan di bagian bawah dan pastikan di bawah LCD ya, pastikan di bawah LCD. Nah, ini kan yang di bagian bawah masih agak susah, jadi kita harus gunakan blower ya untuk blower untuk mencairkan lemnya. Ini untuk setelan blowernya, untuk setelan blowernya jangan terlalu panas ya teman-teman, jangan seperti melepas IC. Jadi kita gunakan yang sedang-sedang saja supaya tidak merusak frame ataupun LCD-nya, karena kalau terlalu panas bisa menyebabkan LCD-nya itu ada tombelnya, biasanya warnanya kuning. Oke, ini dipanasi sambil digoyang-goyang ya. Ini menggunakan jarinya kita goyang-goyang supaya bisa lepas, pastinya sedikit demi sedikit, jangan langsung ditarik karena bisa merusak soketnya. Ini kita lepas saja buat bawahnya supaya mudah melepaskan soketnya. Oke, ini sudah terlepas, kita angkat langsung. Nah, ini soketnya hati-hati ya, jangan sampai robek, karena kalau robek kita harus ganti pastinya. Oke, ini sudah berhasil saya lepas. Nah, ini untuk LCD-nya sepertinya bukan yang ori ya, bukan ori bawaan maksudnya. Jadi ini sepertinya pernah diganti. Nah, untuk LCD yang pernah diganti ini cukup menguntungkan buat kita. Jadi nanti kita akan mudah saat memisahkan dari touchscreen-nya, berbeda dengan LCD yang original. Kalau LCD yang original pabrik itu biasanya susah kalau dipisahkan dengan separator. Oke, saya akan siapkan separatornya terlebih dahulu ya. Ini saya ambil dulu. Nah, untuk LCD yang original itu biasanya kalau kita lepas, kita pisahkan, itu ada tombelnya ya. Ada juga yang berhasil, namun seringnya itu ada tombelnya. Kalau yang sudah gantian itu biasanya mudah ya, 90%
bisa berhasil. Ya, ini saya siapkan separatornya. Jadi saya akan pisahkan LCD dan touchscreen-nya, karena yang akan diganti hanya touchscreen-nya saja. Jadi kita cukup modal touchscreen-nya ya. Ini ya, separator sudah saya siapkan. Ini saya gunakan yang separator kecil, karena untuk yang separator besar itu ada di counter separator, dan bubble removernya itu ada di counter, sedangkan ini sudah di rumah ya. Jadi gunakan alat seadanya, karena memang untuk pemilik HP-nya ini mintanya yang penting HP jadi, gitu aja, akan digunakan. Kita nyalakan dulu untuk pemanasnya, lalu untuk suhunya kita atur di 90 derajat. Untuk panasnya 90 derajat ya. Kita siapkan dulu ini untuk karetnya ya, karet penahan LCD ya. Jadi penahan vakum maksudnya, supaya tidak goyang saat kita lakukan pemisahan. Nah, ini kita tunggu dulu sampai cukup panas. Nah, ini kita siapkan dulu untuk kabel. Ini untuk benang ya, benang yang akan kita gunakan, kawat ya, kawat yang akan kita gunakan untuk memisahkan. Teman-teman bisa gunakan yang ini seperti saya ini, untuk ukurannya yang 0,10, yang 0,10. Oke, sambil menunggu separatornya panas, LCD-nya panas, karena kalau belum panas kita paksa itu akan merusak bagian LCD-nya, dan akan susah saat kita gesek. Ini sambil dibersihkan ya untuk pinggir-pinggirnya, sisa-sisa lemnya, supaya kita mudah saat melepaskan. Oke, jadi tujuan membuat video panjang ini sengaja saya buat supaya durasinya itu lebih dari 1 jam. Dan tujuannya untuk apa? Satu, supaya teman-teman yang menonton video ini bisa melihat detail pengerjaan untuk servis touchscreen ya, pergantian touchscreen ini. Jadi supaya teman-teman bisa mengira, jadi untuk biaya kan kita pastinya sesuaikan ya, ada kesulitan, ada resiko yang harus kita tanggung. Nah, supaya teman-teman bisa melihat prosesnya ini, jadi tidak asal. Biasanya ada yang bilang counter itu mahal atau servis itu mahal, padahal cuma ganti kaca, sedangkan kacanya harganya cuma 20.000. Oke, nah itu untuk kacanya memang harganya segitu ya, antara 20 sampai 30. Namun untuk proses pengerjaannya itu lumayan susah dan beresiko. Kalau saat kita membelah kemudian LCD-nya rusak, maka kita pastinya harus mengganti LCD-nya, dan untuk harga LCD-nya itu mahal. Jadi untuk proses pergantian touchscreen ini, untuk harganya setengah harga pergantian LCD ya. Ini udah cukup panas ya, langsung saja kita belah. Kita selipkan di pojok dulu, kemudian kita coba gesek apakah masih susah. Kalau masih susah jangan dipaksakan, jadi ditunggu kembali supaya tidak susah ya. Nah, namun kalau sudah terasa enteng saat ditarik, maka bisa dilanjutkan. Nah, karena kalau
panasnya sudah pas, kemudian letak kawatnya itu sudah pas, maka akan mudah saat kita gesek. Kalau misalnya ada yang susah atau berat saat kita tarik, itu bisa diulangi atau dicek dulu ya, karena biasanya ada yang terselip, entah itu di bagian polarisnya atau di bagian touchscreennya. Makanya jika terasa berat jangan dilanjutkan dulu, dicek dulu, atau kalau dicek ternyata aman ya tunggu panasnya sampai tambah panas lagi. Jadi jangan dipaksakan. Kalau sudah terasa enteng seperti ini, kita bisa lanjutkan terus. Oke, ini untuk lemnya tidak terlalu kencang karena memang bukan LCD ori ya, jadi cukup mudah, agak ringan. Ini sudah sampai di bagian bawah. Nah, pastikan di bagian bawah itu hati-hati ya, karena ada kristal LCD-nya, ada kaca LCD yang menghubungkan ke soket, jadi benar-benar hati-hati. Nah, ini sudah lepas, langsung tarik ya pelan-pelan. Oke, nah ini sepertinya aman ya, tidak terselip polarisnya. Oke, selanjutnya akan kita cek dulu apakah LCD-nya ini aman setelah dilakukan pemisahan. Ini oke ya. Ini kita bersihkan dulu ya kawat yang barusan kita gunakan untuk memisahkan ya, dengan tisu dan thinner, supaya nanti saat akan digunakan itu tidak bermasalah. Ini kita sandalkan untuk peletakannya ya, jangan sampai ketekuk ya, apa bahasan Jawa nih, ketekuk gitu. Nah, itu jangan sampai, karena kalau harus, intinya jangan sampai tertekuk. Kalau tertekuk pastinya akan mudah putus. Dan kita bersihkan sisa-sisa lemnya ya, supaya nanti awet dan bisa digunakan kembali. Oke, di sini sudah selesai, jadi saya cabut dulu separatornya dan saya lanjutkan untuk membersihkan lem di bagian LCD-nya. Oke, ini video benar-benar saya buat panjang, jadi tanpa proses editing ya. Editnya pasti ada ya, cuma tanpa proses pemotongan atau videonya dipercepat itu tidak ada. Jadi alami prosesnya dari awal hingga akhir. Nah, ini perhatikan ya, ini sisa-sisa lem yang masih melekat di touchscreen ini sudah pecah touchscreennya. Langsung saja kita buang. Nah, ini oke, sebentar saya posisikan kameranya dulu. Nah, ini ya, ini kita tes dulu sebelum kita bersihkan. Kita tes dulu apakah aman atau tidak. Oke, kita tes, semoga saja tidak bermasalah. Nah, ini resikonya ya, kalau setelah dibelah ternyata LCD-nya rusak, otomatis kita harus mengganti. Makanya prosesnya itu agak susah. Jadi kalau dibilang mahal ya enggak juga ya, karena resikonya pun harus ganti LCD kalau rusak. Oke, pasangkan dulu ya, ini pasangkan soket LCD-nya dulu, jangan soket baterainya dulu, soket LCD-nya dulu. Soket baterainya kita lepas dulu dan kita baru pasangkan soket baterainya supaya aman. Oke, saya akan coba saya hidupkan. Ini getar tapi kok tidak nyala, sepertinya kehabisan baterai ya. Coba akan saya ubah posisinya, jadi
bisa sambil dicas ya, dipasangkan dulu ini buat bawahnya. Ini sepertinya tadi kehabisan baterai, semoga saja karena kehabisan baterai, karena kok pasti mati itu kan. Nah ini resikonya ya, resiko mengganti touchscreen. Oke, kita pasangkan kembali untuk soket LCD nya, pasangkan baterainya. Oke, saya akan coba colok ke charger dulu ya. Ada tulisannya Mi, aman ya teman-teman ya, ini bisa diperhatikan aman. Oh iya, baterainya lowbat, ini cuma 2%. Oke, sambil dicas akan saya coba hidupkan untuk mengecek apakah LCD nya aman atau tidak. Ini hidup. Semoga saja aman ya, kita tunggu sampai masuk ke menu, karena biasanya kalau tombelnya kecil itu tidak kelihatan. Jadi pastikan dulu ya bisa tampil di menu. Selanjutnya kita bersihkan lemnya. Ini prosesnya benar-benar detail ya teman-teman, jadi tanpa terlewati. Untuk proses loadingnya pun tidak saya percepat ataupun tidak saya skip, jadi memang benar-benar video real. Ini sudah mulai redup, ini berarti sebentar lagi masuk menu. Tujuan pembuatan video panjang adalah itu. Nah ini sudah tampil teman-teman ya. Alhamdulillah sudah masih oke. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk proses pembersihan lem di bagian LCD nya. Kita lepas baterainya dulu, kemudian kita lepas LCD nya. Nah, untuk tujuan kedua pembuatan video berdurasi panjang ini adalah untuk konten YouTube. Jadi karena untuk proses monetisasi itu kita membutuhkan 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Nah, untuk mengejar hal itu maka saya buat video berdurasi panjang. Makanya saya harapkan untuk teman-teman membantu saya dengan cara subscribe dan menonton videonya hingga selesai supaya bisa tercapai 4000 jam tayang. Dan insya Allah nanti kalau sudah bisa mendaftarkan ke menjadi partner YouTube dan berhasil lolos monetisasi, akan ada ya sedikit cindera mata dari saya untuk kenang-kenangan pada teman-teman penonton setia Aquapun ini. Dan semoga video-video yang saya bagikan ini bermanfaat ya untuk teman-teman pemula. Di sini kita belajar bersama-sama ya, maksud saya bukan menggurui atau mengajari, namun berbagi pengalaman berdasarkan sedikit ilmu yang saya miliki, pengalaman yang saya miliki dalam mereparasi handphone. Dan pastinya jika ada yang perlu ditanyakan, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Nah, di sini kita lanjutkan lagi ke topik pembahasan. Ini kita bersihkan dulu ya lemnya. Ini lem ocanya kita bersihkan dengan cara kita gulung seperti ini ya teman-teman. Ini ocanya gampang, kebetulan gampang dibersihkan. Kalau kita pakai lem yang seperti ini, lemnya basah kemudian mudah digulung, ini akan mempermudah dan mempercepat proses pengerjaan kita. Berbeda kalau kita menemunya yang lem oca tapi kering, itu yang tidak digulung, itu pembersihannya benar-benar susah. Itu saya membutuhkan thinner ya,
Nah, untuk yang seperti yang kering itu nanti akan saya, kalau pas dapat servisan kemudian LCD seperti ini, lemnya itu lem kering, nanti akan saya buatkan videonya. Jadi bagaimana cara membersihkannya itu akan saya buatkan videonya. Nah, ini kebetulan untuk lem itu gampang ya, jadi cepat. Nah, ini benar-benarnya tanpa editing. Oke, kita gulung tas sampai ya. Pastikan hati-hati, benar-benar hati-hati saat melakukan pembersihan lem ini, karena kalau dan saat menekan pun menggulung ini tekanannya jangan terkencang ya teman-teman. Ini bisa menyebabkan LCD pecah, terutama yang bagian layar ya, yang depan ini yang warnanya itu mudah pecah. Makanya hati, dan saat menggulung itu jangan terlalu tekan. Agak ya nek kalau bahasa Jawanya itu ngambang, mengambang, jadi tidak terlalu ditekan kencang. Nah, ini ya, ini sudah mulai ini perhatikan teman-teman ya, pastikan saat membersihkan LCD itu benar-benar bersih ya. Bisa dilihat di warna yang bagian hitam ini keadaan LCD sudah bersih dari lem. Jadi nanti untuk pembersihan yang kedua dengan thinner itu kita mudah ya. Untuk lem yang tebal itu sudah terkelupas semuanya. Oke, sambil kita ngobrol ya teman-teman. Nah, untuk berbagi pengalaman, karena saya di sini juga pemula ya, kemudian saya juga pemula dan belum banyak yang saya bisa, makanya kita sharing-sharing saja, berbagi pengalaman. Kebetulan ini juga sambil buat channel YouTube ya, untuk tujuan pertama untuk berbagi, yang kedua ya pastinya untuk mencari uang ya. Semoga, dan mohon dukungannya dari teman-teman, semoga channel Aquapon ini cepat berkembang ya, minimal bisa mendaftar ke proses monetisasi, dan insya Allah saya akan terus berbagi video saat melakukan servis ya, mulai dari servis sinyal dan yang lainnya. Insya Allah akan saya bagikan pengalaman saya ya, tujuannya kita untuk berbagi ilmu ya, berbagi sharing. Saya juga masih belajar dan terus belajar. Nah, kita sampai kapanpun masih butuh belajar. Oke, ini sudah agak tebal, bisa kita sambil tarik ya, kita buang dan kita ulangi lagi untuk menggulung. Nah, pastikan kalau sudah di bagian bawah sini, ini harus ekstra hati-hati karena ada kaca kristal yang menutupi soket LCD ini. Kalau rusak sedikit saja, tergores ataupun pecah sedikit, itu otomatis kita harus ganti LCD karena biasanya akan bergaris gambar LCD-nya rusak. Ini benar-benar hati-hati untuk membersihkan yang bagian bawah ini, pelan-pelan saja. Kalau agak susah bisa dikasih thinner ya, sambil kita lepas ya. Nah, untuk LCD ini lapisannya banyak ya, ada beberapa lapis. Nah, yang paling rawan itu yang warna hitam ini, yang mudah pecah. Kalau untuk yang lapisan selanjutnya itu seperti kertas ya, ini bisa kita ganti. Namun kalau kita bisa ganti dari kanibalan. Namun kalau yang bagian hitam ini yang pecah, otomatis harus beli yang baru. Ini benar-benar hati-hati ya, ini di bagian bawah kita pelan-pelan saja.
jangan terburu-buru. Oke, sudah berhasil. Kita lanjutkan untuk di bagian atas. Ini benar-benar harus sedikit tekanan saja. Ya teman-teman, ini sudah tinggal sedikit ya. Ini untuk bagian yang tipis-tipis juga, pokoknya bersihkan LCD nya sebersih-bersihnya supaya untuk membersihkan selanjutnya ya, untuk menggunakan thinner, intinya 2 kali kita bersihkan. Pertama kita buang dulu lemnya, kemudian selanjutnya kita bersihkan dengan thinner supaya benar-benar bersih dan tidak ada noda. Jadi benar-benar harus pelan-pelan. Nah ini ya teman-teman, videonya sengaja saya buat panjang. Saya ingatkan kembali ya, untuk teman-teman di sini bukan maksud menggurui, hanya berbagi pengalaman dan untuk menghidupkan channel saya ini. Dan untuk saya sendiri, alamat servisnya itu ada di daerah Batang ya, Jawa Tengah. Untuk tepatnya di daerah Bandar. Mungkin bagi teman-teman yang menonton itu ada yang dekat dengan area saya, ya bisa main ke sini, kita ngobrol sambil ngopi ya, ngobrol bareng-bareng, berbagi pengalaman tentang itu masalah servis HP ataupun masalah konten YouTube. Ya pastinya dukung channel ini dengan cara subscribe dan tonton videonya hingga akhir. Nah itu dukungan dari teman-teman benar-benar saya butuhkan, karena subscribe itu gratis ya teman-teman, supaya untuk bisa mencapai 4.000 jam tayang. Oke, ini sudah bersih. Nah ini sudah kelihatan hitam. Nah ini untuk sisa-sisa lem yang tipis-tipis di area kaca ini kita bersihkan menggunakan tisu dan kita celupkan ke thinner supaya benar-benar bersih. Kita gunakan tisu, kita kasih thinner, kemudian kita bersihkan lem yang masih tersisa ya, tipis-tipis ini. Kalau digulung seperti tadi tidak bisa, jadi harus gunakan thinner. Kalau istilahnya itu apa, kerak ya, kerak sisa, kerak lem sisa. Bersihkan dengan tisu, kita celupkan dulu ke thinner, kemudian kita gosokkan seperti ini. Nah, supaya benar-benar bersih. Untuk tisunya juga setelah kita gunakan, kita langsung ganti lagi ya. Jadi kita gosok menggunakan thinner seperti ini. Jika sudah merata dan sudah tidak ada lem kerak atau lem tipis yang tersisa, kita bersihkan, kita ganti tisunya dengan tisu yang kering ya. Pokoknya setelah dibasahi dengan thinner, lalu kita bersihkan dengan tisu yang kering supaya benar-benar bersih. Nah ini pastikan hati-hati ya. Saya ingatkan kembali, hati-hati saat membersihkan di area kristal ini, area soket ini, karena ini benar-benar rawan kalau di sini. Ya sudah
terlihat bersih ini. Nanti kita bisa bersihkan lagi ya ketika kalinya saat akan dipasang. Nah, ini sisa-sisa lemnya. Oke, selanjutnya selanjutnya ini TS-nya ya. Saya siapkan dulu TS-nya. Selanjutnya kita cek kembali LCD-nya apakah masih aman. Nah, baru kita bersihkan, baru kita tekan. Jadi kita cek lagi sambil kita tes touchscreen-nya, karena ini stok kemudian cuma ada satu ya ini di rumah. Jadi kita lepas dulu untuk baut bawahnya, memasukkan, hati-hati ya saat memasukkan soketnya ini, karena ini soket touchscreen-nya itu ada di bagian bawah. Saat kita memasang pun harus melewati LCD dulu, jadi untuk memasangnya hati-hati. Pasangkan dulu untuk soket LCD-nya. Kemudian untuk soket touchscreen-nya itu masuknya ke baut yang bawah ya. Jadi tidak langsung ke mesin atas, namun ke mesin bawah dulu, melewati fleksibel untuk menyambung ke bagian atas. Makanya kadang ada yang error atau tidak bisa disentuh, kemudian kita ganti bautnya itu sudah sembuh, ataupun kita ganti fleksibelnya. Oke, kita pasangkan dulu ini. Saya pasangkan. Hati-hati ya, tekanannya jangan sampai terlalu kencang. Kita pasangkan baterainya. Oke, ini sambil saya cas ya, soalnya tadi baterainya cuma 2%. Nah, ini untuk pemasangannya sengaja saya tidak gunakan lem OCA karena kebetulan alat kerjanya seperti bubble removernya masih di counter, karena untuk ini pengerjaannya di rumah, dan kebetulan tidak punya stok lem OCA. Untuk usernya juga meminta tidak di lem OCA, tidak apa-apa. Jadi teman-teman, kalau usernya tidak minta di lem OCA, ya tidak usah di lem OCA, tidak apa-apa. Prosesnya juga lebih efisien ya. Ini sudah mulai redup, pastinya akan hidup. Namun kalau meminta yang bagus, yang rapi, ya gunakan lem OCA, karena hasilnya akan lebih maksimal kalau gunakan lem OCA. Nah, ini sudah tampil ya, LCD aman. Oke, untuk sentuhnya kita cek aman ya. Jalan untuk bagian atas. Oke, kebetulan ini tidak dikunci, jadi kita bisa mudah mengecek. Namun kalau HP-nya terkunci pola ataupun sandi, itu teman-teman untuk pengecekan touchscreen-nya bisa menggunakan panggilan darurat ya. Kita ketikkan angka 1 sampai 9 sampai 0 itu kan bisa ya. Jadi sebelum dipasang kita cek dulu, karena ini kebetulan stok cuma satu, dan usernya juga minta yang penting HP-nya jadi, karena butuh data-datanya dan besok pagi mau diambil. Makanya sudah saya konfirmasikan, oke, yang penting jadi ya, udah kita kerjakan ya. Ini sudah saya tes. Oke, selanjutnya kita akan lakukan proses pemasangan. Jadi kita lepas kembali, kita bersihkan kembali untuk LCD-nya. Kita lepas dulu, tadi sudah dicek oke. Jadi nanti kita bersihkan lagi ya untuk ketiga kalinya. Kita lepas kembali.
Lalu kita bersihkan dulu ya sisa-sisa lem yang ada di frame atau di tulang ini. Kita bersihkan dulu supaya nanti mudah saat pemasangan kembali. Kita bersihkan, hati-hati juga saat membersihkan sisa-sisa lem di frame, karena kalau terlalu kencang juga bisa menyebabkan listnya ini biasanya rusak. Kita tekan, kita hati-hati, bersihnya ke atas, terus muter ya, benar-benar sampai bersih ya. Itu ya, jadi memang agak sedikit ribet, sebenarnya mudah, cuma prosesnya memang harus detail, harus hati-hati ini supaya hasilnya itu maksimal dan rapi. Karena untuk hasil yang rapi pastinya akan membuat user itu menjadi nilai plus buat kita, sehingga user pun puas dan pastinya kita ikhlas ya. Jadi kalau user puas, kita ikhlas, kita senang hati dalam mengerjakan suatu pekerjaan, maka sangat mungkin user itu merekomendasikan kepada yang lainnya, sehingga bisa menjadi pelanggan buat kita. Dan pastinya kita lakukan dengan senang hati dan jujur. Ini ada yang minta naruh HP saya tadi, jadi ini tidak saya skip, jadi videonya sesuai saat perekamannya, tidak saya lakukan edit. Oke, kita lanjutkan pembersihan. Jadi kita utamakan benar-benar kerapian, kepuasan dan keikhlasan. Setiap melakukan pekerjaan itu keikhlasan, sehingga Allah pun pastinya akan memberikan yang lebih kepada kita. Kita ikhlas, kita bersyukur, insya Allah rezeki pun akan mengikuti kita. Nah, ini sudah bersih ya, lem-lem sisanya sudah bersih. Nah, lanjut ke yang bagian pojok ini, ini untuk tulangnya juga agak sedikit melengkung sepertinya, bekas jatuh atau gimana. Biasanya diletakkan di saku gitu. Area yang bawah ini benar-benar harus rapi ya, kita jaga pelanggan kita supaya bisa puas. Dan saya ucapkan terima kasih lagi kepada teman-teman yang sudah menyaksikan sampai di menit ini ya. Ini untuk durasi videonya itu 1 jam lebih, jadi memang sengaja saya buat panjang. Dan untuk teman-teman yang menyaksikan hingga menit ini, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga diberi kesehatan dan kesuksesan. Nah, ini teman-teman sudah mendukung saya, membantu saya, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal, menjadikan tambahan kebaikan ya kepada teman-teman. Teman-teman sudah menyaksikan video hingga detik ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga Allah balas kebaikan teman-teman. Oke, ini untuk sudah bersih ya, jangan lupa bagian ujung, dan hati-hati ini di bagian kamera itu jangan lupa dibersihkan juga ya. Oke, nah ini agak melengkung teman-teman, untuk frame-nya agak melengkung. Oke, setelah bersih dan aman, selanjutnya kita siapkan dulu SD-nya. Oh ya, ini kan
tidak menggunakan lem ocha, jadi kita harus menambahkan double tip ya. Jadi tujuannya untuk merekatkan LCD-nya ke tulang, jadi supaya LCD-nya itu tidak lari atau tidak goyang dan menyentuh touchscreen, karena kalau ada yang menyentuh touchscreen itu akan menimbulkan gelembung ya, seperti gelembung itu seperti basah. Ini jadi ada sedikit tips dari saya yang ingin memasang LCD dan touchscreen tanpa lem ocha, itu bisa gunakan double tip di bagian bawah LCD-nya supaya LCD-nya itu tidak goyang. Namun ini tips ini digunakan untuk HP-HP yang masih poni ya, yang belum full screen. Kalau yang sudah full screen itu susah. Kalau yang sudah full screen pasti harus menggunakan lem ocha. Jadi ini untuk yang tipe-tipe yang ada list di pinggirnya seperti 5A, 4A, yang poni itu yang biasa, kemudian yang poni ya. Kalau yang full view, full screen itu tidak bisa, susah. Oke, ini tipsnya ya, kita pisahkan dulu. Jadi untuk merekatkannya usahakan gunakan double tip saja ya, karena kadang ada yang menggunakan lem LCD itu kalau kita ingin melakukan pergantian touchscreen kembali itu susah saat melepaskan LCD-nya, itu bisa rusak malah LCD-nya. Jadi gunakan double tip saja supaya saat nanti kalau ingin dilepas kembali atau ingin melakukan pergantian touchscreen kembali itu mudah melepaskannya sehingga tidak merusak LCD. Oke ya, untuk penempatannya ini di bagian pinggir, jadi kita tempatkan di pinggir kiri kanan. Ini untuk double tipnya saya bisa jadi 2, jadi supaya tidak terlalu lebar ya. Nah, ini sudah cukup untuk merekatkan LCD-nya, karena kalau lebar juga nanti saat melepasnya susah. Jadi tujuannya hanya supaya LCD itu tidak lari ke touchscreen. Jadi ada space ya, ada jarak antara LCD dan touchscreen itu ada space-nya. Kalau nempel itu ya harus pakai lem ocha, karena kalau tidak menggunakan lem ocha itu biasanya ada yang nempel, ada yang enggak. Karena kalau menggunakan lem ocha pun kalau tanpa bubble remover itu akan ada jarak sehingga menyebabkan gelembung, nempelnya itu tidak rata. Oke, kita tambahkan lagi di bagian tengah ini supaya yang bagian tengah juga tidak lari ya, tidak, tetap ada jarak ya, tidak timbul ke depan. Nah biasanya ini di area baterai, jadi kalau saat pemasangan casing itu baterainya ketekan itu tidak ketekan, itu kan biasanya akan maju LCD-nya kemudian menyebabkan gelembung. Nah ini kita gunakan di bagian tengah. Oke ya, kita siapkan dulu LCD yang akan kita pasang. Ini kita bersihkan dulu ini sisa-sisa merek di bagian sini, ini kita lepas buang dulu, karena kadang ini kalau pas nanti pemasangannya terlalu kencang itu bisa menyebabkan white spot juga. Ini juga agak mengganjal ya, jadi kadang intinya kurang nyaman. Kalau bersih kan enak juga ya dipandang. Hati-hati ya, gunakan cutter untuk membersihkannya. Ini biasanya yang nempel di sini itu bagian merek ataupun tanggal pembelian segel, ini segel dari LCD-nya.
Oke, sudah bersih ya. Kita lanjutkan bersihkan kembali. Jadi ini untuk proses pembersihan yang terakhir sebelum kita pasangkan LCD-nya. Kita gunakan tisu saja supaya debu-debunya itu, sebenarnya kalau akan menggunakan lem oca harus benar-benar bersih. Namun ya di sini supaya bening saja ya, supaya saat HP-nya mati itu dipandang hitam, jadi tidak ada kotorannya di dalam LCD-nya. Karena kalau orang yang tidak tahu itu nyangkanya kotorannya ada di LCD-nya, padahal ya di depan LCD, di bawah touchscreen. Hanya kita harus benar-benar ya menjaga kualitas servisan kita. Jaga nama baik ya. Yang kita bersihkan ya, hati-hati biar kelihatan benar-benar kelihatan bening. Ini sudah agak bening ya, ini di bagian pinggir ini. Tetap hati-hati saat membersihkan LCD. Saya ulangi lagi, tetap hati-hati saat membersihkan LCD. Jangan sampai tertekan terlalu kencang. Nah, bisa merusak bagian yang paling depan ini yang udah rusak. Oke, ujung-ujungnya juga kita bersihkan supaya benar-benar rapi dan rata. Oke, ini sudah kelihatan bersih, kinclong nih. Kalau kurang bersih bisa tambahkan thinner, tapi nanti harus diratakan lagi ya pembersihannya. Oke, bersihkan. Nah, ini udah bersih ya teman-teman, udah kinclong. Selanjutnya kita bungkus dulu, bersihkan lagi. Sudah kinclong seperti ini ya, sudah kelihatan hitam, sudah tidak ada nodanya. Kita bungkus dulu menggunakan tisu supaya tidak terkena debu. Kita bungkus, kemudian kita simpan dulu sebentar. Selanjutnya kita siapkan juga touchscreen-nya. Nah, ini touchscreen-nya kan agak buram ya, ini ada kaca pelindungnya di depan dan di belakang. Kita lepas dulu plastik yang bagian belakangnya, yang bagian dalam, supaya nanti pada saat akan memasang itu tidak terlalu lama. Kadang kalau tidak disiapkan dulu itu melepasnya lama, keburu lemnya kering. Jadi kita lepas dulu pojoknya ini sedikit ya, kita tarik. Jadi nanti pas lemnya sudah siap itu kita prosesnya cepat, karena kalau kelamaan keburu lemnya kering itu hasilnya kurang maksimal. Oke, selanjutnya kita kasih lem dulu di bagian frame-nya. Nah, untuk pemberian lemnya ini, nah ini jika di ujungnya ini ada yang tidak rapi atau penyok, itu kita ratakan dulu, rapikan dulu, supaya nanti saat pemasangan touchscreen itu bisa presisi. Nah, kita kasih lem dulu. Ini di bagian atas dan di bagian bawah itu lemnya agak banyak ya. Ini sebagai kekuatan dari pengelemannya. Kemudian yang bagian samping-samping ini kita kasih lemnya tipis-tipis saja. Supaya apa? Supaya saat kita memasang touchscreen-nya, kemudian kita tekan ke dalam biar rapat, itu lemnya itu tidak masuk ke LCD, tidak masuk ke
ruang antara LCD dan touchscreen, karena kalau masuk itu akan menyebabkan tompel ya, jadi menghalangi LCD-nya karena kita tidak menggunakan lem OCA. Berbeda kalau menggunakan lem OCA itu kan tidak akan bisa masuk ya, karena sudah benar-benar rapat antara LCD dan touchscreen. Tapi karena di sini tidak menggunakan lem OCA, jadi ada ruang antara LCD dan touchscreen. Kalau kita terlalu banyak kasih lemnya di frame, maka saat kita tekan touchscreen-nya kita rapatkan, maka lemnya bisa masuk ke sela-sela antara LCD dan touchscreen, dan itu jadi kurang bagus. Oke, jika dirasa agak terlalu tebal, kita bisa tipiskan ya menggunakan pinsetnya seperti ini, biar benar-benar rapi, benar-benar harus tipis, jadi supaya tidak masuk ke ruang antara LCD dan touchscreen. Nanti user menyangkanya itu LCD-nya rusak, padahal tidak. Oke, selanjutnya kita lepas ini ya, double tipnya kita lepas. Lalu kita siapkan touchscreen dan LCD-nya. Oke, jangan lupa lepas plastiknya supaya gambarnya tidak buram. Kalau ada debu kita bersihkan lagi ya, kita lap saja atau kita sembur. Nah, ini lepas plastiknya, kemudian kita tempelkan. Karena ini soketnya ada di bagian bawah, berbeda kalau untuk 5A 4A itu LCD-nya benar-benar terjadi LCD, bisa kita pasang lebih dahulu, lalu bisa kita bersihkan, kemudian kita pasangkan touchscreen-nya, itu kita pasang satu-satu. Nah, kalau untuk yang 6A 7A ya seperti ini, Realme C2 itu harus bareng karena jalur soket touchscreen itu melewati bawah LCD. Nah, ini kalau ada yang terbuka ya, ini kebetulan untuk jalur lampu ya, lampu LCD ini ada yang terbuka, kita bisa kasih isolatif ya, kita kasih isolatif supaya tidak nempel ke tulang, karena framenya ini kan ngeground ya, jadi kalau nempel itu untuk jaga-jaga saja supaya tidak terjadi short atau konslet ya. Jadi kita halangi dengan isolatif untuk jaga-jaga ya teman-teman, karena kalau short ya pasti rusak, pastinya rusak, bisa menyebabkan kerusakan LCD maupun ke mesin. Oke, selanjutnya kita pasangkan yang tadi, kita masukkan dulu untuk soket LCD-nya, sambil masukkan pula soket touchscreen-nya. Setelah nempel seperti ini, kita masukkan perlahan-lahan, jadi LCD-nya kita paskan dulu ya, masukkan ke frame-nya ya, ke dalam, ke bagian dalam. Ini usahakan nempel dulu ke double tipnya tadi ya, supaya tidak goyang atau tidak ikut touchscreen-nya. Kita pasangkan dulu. Ini pastikan isi dulu ya, bisa tekan bagian dalam. Ini susahnya untuk itu, jadi tidak kita pasang satu persatu terus bareng, pun yang LCD-nya itu nempel, karena kalau
itu bisa menimbulkan gelembung ya. Kita ratakan dulu LCD-nya supaya merekat ke bagian frame, kemudian kita pasangkan touchscreen-nya. Hati-hati ya, jangan terlalu ditekan di tengah karena bisa menyebabkan ada seperti gelembung ya, seperti basah itu karena nempel. Jadi kita tekan pelan-pelan saja ya di bagian pinggir-pinggir. Nah, ini lemnya sudah agak kering, jadi tidak perlu kita kasih karet. Ini sudah agak kering, jadi sudah bisa presisi dan merekat. Selanjutnya kita pasangkan buat bagian bawah. Buat bawah kita pasangkan. Hati-hati saat memasangkan, jangan sampai itu tertekan ya LCD-nya. Tetap selalu hati-hati dan teliti dalam mengerjakan apapun itu ya. Kita pasangkan. Nah, ini untuk antena ya, jangan sampai ketinggalan karena nanti sinyal bisa lemah atau mungkin bahkan hilang. Nah, ini kadang yang kurang teliti, kadang kita kelewatan sehingga pas sudah selesai sinyal malah nggak ada. Nah, ini ternyata antena belum dipasang. Saya sering kadang kalau pas keburu-buru, pas ada kerjaan banyak, ini kadang pengen cepet ada yang kelewatan. Lalu pasangkan ya, ini untuk tutup bautnya, ini ada speakernya. Hati-hati juga, pastikan hati-hati. Ini paskan dulu ujung ke ujung. Pasangkan, kemudian nanti jadi ini langsung saya rakit ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini prosesnya tanpa editing, jadi dari awal hingga akhir itu benar-benar real proses pengerjaannya, tanpa edit, tanpa menunggu, jadi langsung jadi pada saat ini juga. Tidak ada video yang saya potong seperti di video yang lain ya, itu kan proses edit makanya videonya hanya 10 menit ke bawah. Nah, kalau ini memang saya sengaja buat panjang videonya ya, seperti tadi ya, untuk teman-teman memperhatikan prosesnya, proses cara detailnya, dan yang kedua untuk tujuan monetisasi YouTube supaya bisa menaikkan jam tayang, karena saya masih membutuhkan banyak jam tayang untuk bisa proses monetisasi. Jadi saya ucapkan kembali terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai di menit ini. Semoga amal teman-teman diberikan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala rezekinya. Terima kasih. Oke, langsung kita pasang kembali. Nah, ini untuk baut jangan sampai terlewati ya, jadi harus benar-benar rapi karena kepuasan pelanggan adalah tujuan kita. Percuma kita ramai kalau tidak memuaskan, itu ya ujung-ujungnya pelanggan akan pada pergi. Jadi benar-benar jaga baik itu dari harga servisan maupun kualitas servisan kita. Ya, kita pasang semuanya. Ini bautnya ada sekitar 8 ya, cukup banyak. Jadi 6 ya. Nah, ini untuk lem yang saya gunakan ya, seperti ini ya, lem T7000 namun yang ada ini tulisan medium ya di bagian bawah warna putih itu.
itu yang bagus, jadi cepat kering. Beda kalau ada yang sama mirip kemasannya cuma tidak ada tulisannya medium, itu lemnya jelek kualitasnya dan susah keringnya. Oke, kita langsung tes ya. Pasangkan baterainya, kita coba dulu. Sebenarnya kalau ini tidak perlu dicas ya, karena ini memang baterainya enggak ada, jadi sambil saya cas, tapi tidak apa-apa ya. Nah, ini baterai masih belum terisi. Nah itu ya teman-teman, ini benar-benar real proses pengerjaannya dari awal hingga selesai. Ini bisa untuk gambaran teman-teman. Nah, prosesnya itu seperti ini. Jadi benar-benar detail ya. Ini semoga bermanfaat untuk saya, untuk teman-teman, untuk penontonnya, sebagai sharing atau pelajaran berbagi ini. Oke, ini sudah saya hidupkan. Kita tetap tes lagi ya. Jadi setelah kita pasangkan, kita tes lagi apakah sudah oke semuanya. Kadang-kadang juga pas kita pasang itu oke, namun pas kita tes kembali tiba-tiba error. Ini kita bisa cek di bagian pengaturan, masuk pengaturan, dan masuk ke tentang telepon, kita masuk ke mode CIT ya, untuk mengetes apakah touchscreen-nya benar-benar normal atau ada yang tidak bisa disentuh atau error. Ini kita masuk ke bagian tentang telepon, kemudian kita masuk ke versi kernel, kita tekan beberapa kali sampai muncul meluncurkan keterangan meluncurkan CIT. Ini kita tunggu ya, ini agak lemot soalnya baru dihidupkan. Nah ini sudah muncul ya, kita cari yang touch panel. Nah di sini kita coba ya, sesuai petunjuk ini, ke kanan dan bagian tengah kanan, bagian bawah, kemudian samping kiri, lalu tengah, kemudian samping kanan. Pokoknya ikuti saja, nih ikuti saja sesuai arahannya. Nah, menyilang. Nah ada keterangannya pas, berarti oke, touchscreen berjalan normal. Kalau ada yang error itu pasti ada jarak yang tidak tersentuh. Ya ini sudah normal touchscreen-nya. Selanjutnya kita pasangkan. Nah, ini untuk hasilnya teman-teman bisa perhatikan ya, cukup presisi. Oke, selanjutnya kita rakit kembali ya. Ini kita bersihkan sisa-sisa. Dan jangan lupa ya, untuk baterainya kita kasih double tip supaya tidak goyang-goyang. Misalkan setiap merekatkan baik itu baterai ataupun LCD bagian dalam, itu gunakan double tip ya, supaya saat jika mau dilepas kembali itu enak. Jangan gunakan lem, kadang ada yang menggunakan lem LCD, itu pas dilepas kadang susah dan merusak baterainya. Jadi kita kalau yang kemungkinannya itu akan dilepas kembali, itu kita gunakan double tip saja, karena tujuannya hanya supaya tidak goyang. Kadang teman-teman teknisi banyak ya yang menggunakan lem, ya tidak apa-apa sih, itu terserah, cuma sebaiknya kalau saya sih lebih suka menggunakan double tip, jadi saat akan kita lepas lagi itu gampang, susah. Kita pasangkan bautnya, ada 3 ya di bagian atas.
diusahakan dibaut semuanya, karena untuk menjaga keamanan ya, dari goncangan itu. Jadi kan kita baut semuanya. Oke, selanjutnya kita pasangkan backdoornya, casing belakangnya kita pasangkan karena tadi sudah dicek oke. Ini untuk tombolnya juga pada lepas ya. Oke, untuk kaca kamera jangan lupa ya dibersihkan, karena baru kita lepas tuh bersihkan ya. Kita pasangkan tombolnya ini pada lepas. Oke, selanjutnya kita pasangkan tutupnya. Nah, hati ya, ini saat memasang juga kadang kalau terlalu tertekan tuh LCD touchscreen-nya bisa pecah ataupun ini bisa nempel ke LCD-nya ya. Itu bisa menyebabkan gelembung. Tapi kan sudah aman semua rapi, dan antena ya jangan sampai kabel antena itu harus masuk, jangan sampai menghalangi, karena itu nanti susah saat menutup door ya. Hati-hati di ujung itu untuk nekannya jangan di bagian tengah ya, di bagian pinggir touchscreen-nya, bagian CD. Jadi saat memasang HP apapun itu tekanan jangan di tengah. Nah, ini sudah ya, kita pasangkan lagi slot SIM-nya. Ini ada dua, jadi ini 6A yang versi TAM. Ada 6A ada dua jenis, yang versi TAM dan yang distributor. Distributor itu biasanya hanya ada slot SIM-nya satu yang atas saja. Jadi saat kita gunakan SIM 2 tidak bisa gunakan kartu D. Nah, kalau ini ada dua ya, kita bisa gunakan sekaligus. Oke, ini bisa selanjutnya bisa bersihkan sisa-sisa lem yang ada di pinggir. Bisa dengan kuku seperti ini, atau kalau sudah bisa gunakan thinner ya. Dan ini cuma sedikit, jadi saya bersihkan dengan kuku saja. Cukup presisi ya teman-teman, jadi tidak membutuhkan lem pecah. Nah, untuk prosesnya seperti tadi ya, jangan sampai terlewati. Dan untuk menonton videonya akhir supaya tidak salah paham dan benar-benar detail ini video prosesnya dari awal hingga akhir. Oke, kita bersihkan sisa-sisa lemnya ini. Nah, sedikit lemnya seperti ini, 10 menit kering. Di ujung di pojok-pojok supaya benar-benar rapi. Ingatkan kembali, kepuasan pelanggan adalah yang harus kita utamakan. Jadi itu juga bukan nama baik kita. Oke, ini sudah bersih. Nah, jadi guys teman-teman, ini untuk hasilnya pemasangannya adalah presisi ya, karena untuk HP jenis ini untuk spare partnya memang cukup bagus untuk presisinya ini. Nah, ada tanpa lem pecah kalau Samsung ya, untuk tipe LCD yang bukan AMOLED. Kalau yang AMOLED, kalau dikan yang biasa tebal, jadi tidak bisa presisi. Oke, selanjutnya kita cek kembali, cek semuanya ya, apakah benar-benar sudah oke atau belum. Nah, nanti saat usernya mengambil itu, tapi benar-benar sudah siap dipakai dan ada yang kelupaan, terus ganti touchscreen.
di touchscreen ada error di entah itu di speaker atau apa saat pemasangan, kan nanti user kurang puas ya. Oke, kita cek kembali ya, ini sudah nyala ya, LCD-nya juga bagus ya. Ini kita cek dulu, kita tadi buka karena mesin kita buka, kita angkat, jadi kita cek kembali ya. Ini untuk kameranya, kamera kita cek. Oke ya, aman kamera. Dan ya jangan ya, kita cek yang biasanya. Ini agak buram nih. Oh, kayaknya coba kita buka plastiknya, ini kan tadi plastiknya agak buram. Oke, coba buka plastiknya, ini menghalangi soalnya. Oh iya, ini oke ya, ini oke, berarti aman kamera ya. Kita cek yang rawan-rawan error saja saat ganti, ini yang seperti kamera. Kalau ini biasanya untuk servis i91 itu kadang kameranya tiba-tiba habis diservis, entah itu ganti konektor atau apa, tiba-tiba kamera error. Ini suara speaker ya, karena tadi kita lepas yang bagian bawah, yang buat bawah itu kan ada jalur speaker. Yang kita cek apakah suaranya oke, masih oke atau ada yang error. Jadi kita cek yang sering di speaker, kamera, tombol itu biasanya mic. Kalau ganti konektor cas biasanya mic, ikut mati. Oke, sudah oke semuanya. Coba kita di bagian mic kita buka rekaman. Cik, halo. Oke, nih ada gelombangnya, berarti oke. Artinya sudah siap semuanya. Jadi alhamdulillah, ini untuk prosesnya sudah selesai ya, dari awal hingga akhir. Nah, ini sudah saya cek juga oke, jadi sudah siap diambil oleh pemiliknya. Oh ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti videonya dari awal hingga akhir. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga video ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.